Terus sampai ada bilang orang tuh orang yang nggak sekolah itu nggak punya masa depan, nggak sekolah itu nggak punya masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ku andi pelarian nuju naon dia? Nah, ya apa keur ningalian ya pare nu batur. Panen pare pisan. Oke, Pak. Cerita ya. Kan dari mulai SD sampai masuk MTS. Aing teh di satu kelas teh paling banyak adik, paling banyak saudara. Apa kan ditinggali di Cikasarung gitu. Terus paling banyak anak-anakannya. Iya. Tah, aing teh yang naros. Ayeuna visi misi apa ka anak teh kumaha, terus keinginan apa ke anak-anak apa teh nah kudu jadi naon gitu aing teh kumaha tah. Ya sabenerna mah nya sih teh. Ayeuna mah geus jarang lah anu kasebut saumuran apa gitu. Anaknya sampai 8 gitu. Jadi bukan berarti tidak ada, tapi sudah jarang lah gitu. Nah, soal kahayang apa jeung Umi kan jadi anak-anak sadayana sebenarnya mah itu muluk-muluk, tapi lamun ningali situasi jeung kondisi ayeuna teteh ge meureunnan apal gitu nya temen-temen teteh musa pantar si AA ayeuna justru lebih memilih nate tuh haksida enak digana lamun saya jadi karyawan di sebuah perusahaan, karyawan di pabrik atau jadi direktur di sebuah perusahaan. Keur apa secara pribadi sebetulnya sanajan nya ge kitu, tapi tetep anu paling pokok mah anak-anak apa ingin mereka semua menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena sampai saat ini tuh kemungkinan sudah jarang orang yang punya cita-citanya bagaimana si anak itu supaya menjadi atau dicetak menjadi imam masjid yang bacaannya fasihat, terus pengetahuan tentang masjidnya baik, pengetahuan tentang sholatnya bagus, sudah jarang. Padahal siapapun bisa ngaran-ngaran ngamakmurkeun masjid teh, tinggal milih meureun rek jadi imamna atau jadi muadzin atau jadi makmum yang rajin istiqomah datang ke masjid pada setiap hari 5 kali. Sebenarnya mah menurut pemikiran apanya tentang pekerjaan seorang imam masjid itu bukan pekerjaan yang gampang justru. Dan di situ dia menaruhkan kehidupannya sebetulnya, karena menjadi imam masjid yang rutin mengimami sholat di masjid pada setiap waktunya itu kan butuh kedisiplinan yang tinggi, bagaimana membagi waktunya untuk mencari nafkah buat anak-anaknya, membagi waktunya juga terutama untuk mengimami sholat. Jangan sampai sering bolos gitu.
Nah, itu kan sampai hari ini sudah jarang sekali orang yang memilih profesi itu, padahal sebetulnya pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tentunya apapun yang berkaitan dengan bagaimana caranya memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Tapi kan Pak, tadi apa kan anak-anak apa tidak harus menjadi karyawan kantor. Yang penting anak-anak apa itu harus bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memakmurkan masjid gitu kan. Nah, tapi kan kita sehari-hari kan butuh makan, jadi penghasilan itu kan gimana? Kumaha? Nya piraku orang aina kudu diem-diem wae, kudu memakmurkan masjid wae. Iya sih. Tah no berkaitan jeung soal penghasilan ekonomi, kan ada profesi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW menjadi pedagang misalnya. Nah, pedagang yang baik itu sebetulnya berpotensi untuk punya penghasilan lebih dari sekedar menjadi karyawan di pabrik. Bisa berpotensi pula untuk menjadi orang kaya itu dari dulu sejarahnya juga pedagang. Jadi nggak ada cerita karyawan di sebuah perusahaan dimanapun sebetulnya menjadi melebihi kekayaan pedagang yang kaya gitu. Jadi itu bisalah dipilih menjadi salah satu pencaharian bagi anak-anak apa misalnya, atau bagi siapapun lah yang ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan ternyata kalau kita bekerja seriusnya dalam memakmurkan masjid itu, di situ Allah pasti akan memberi jalan, peluang-peluang untuk bagaimana caranya kemudian peluang itu bisa menghasilkan uang. Misal taruh masjid itu di depan masjid itu dibikin tempat nongkrong anak-anak muda. Di situ ada warung kopinya. Terus atau ada minimarketnya. Atau ada seminar-seminar tentang gerakan cinta masjid bagi remaja, bagi anak-anak. Dan di situ sebetulnya urusan penghasilan buat kita itu sebaiknya gitu ya. Triknya itu nggak usah dipikirin sama kita teh sebenarnya mah. Urusan penghasilan jang urang mah. Tapi bagaimana caranya kita berbuat baik kepada orang lain, karena di dunia ini ternyata ada konsep bahwa energi itu tidak akan hilang. Jadi kalau kita sudah berbuat baik kepada yang lain, selebihnya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ada sebuah konsep bahwa ini bukan berarti dalam rangka kita mencari penghasilan, tetapi dalam rangka membentuk ketenangan dalam hati kita dalam persoalan penghasilan, persoalan ekonomi. Contoh, ada orang yang mau jualan, misal cek teh badai icalan sok ku abdi di modalan misalnya. Sok icalana karena naon. Nah, eta balanjana di mana, terus punya untung berapa misalnya. Tanya sih mah, teteh mangga sok modal, nu penting mah sia jalannya usaha. Nah, di situ sebetulnya cukup teteh memberikan penghasilan kepada orang itu. Nggak usah mikir yang orangnya penghasilannya mana misalnya. Iya, terus kan gini Pak, pasti kan setiap anak pengennya membahagiakan orang tuanya, Pak Aige, termasuk Aing hoyong ngabaikan apa Umi gitu kan ya. Jadi terus deh kebanyakan orang tua teh mengukur bahwa orang sukses itu harus jadi sarjana gitu. Sedangkan nya masalah eta mah. Sedangkan kan Aing ente sekolah juga enggak ya. Sekolah ente sampai MTS. Aing teh pengen ngabagiakeun Umi jeung apa teh, tapi enggak bisa kerja gitu. Terus sampai ada bilang orang tuh
orang yang nggak sekolah itu nggak punya masa depan gitu. Ya itu sebetulnya omongan yang seperti bola liar sebetulnya, dan itu sepertinya ingin merendahkan orang-orang yang tidak sekolah, Ya padahal jadi sebetulnya punya jadi orang-orang anu untuk sekolah teh dilecehkan kan teman-teman ayeuna hampir semuanya kuliah, hampir semuanya neruskan sekolah. Ya, jadi sampai ada orang tua bilang seperti itu, cenah bahwa anak yang gak sekolah itu gak punya masa depan. Terus aku mah kan gak sekolah. iya itu kan perkataan itu sebetulnya seperti bola liar di masyarakat itu bergulir terus, sehingga ya termasuk teteh merasa bahwa loh teteh teh boga masa depan misal kumaha, padahal menurut apa nih orang kalau mau baca Qur'annya pas sehat, kemudian pengetahuan tentang sholatnya baik, pengetahuan tentang agamanya bagus, itu juga sama kok, itu juga ilmu pengetahuan. Dan ingat bahwa yang diwajibkan oleh agama itu kan pertama ilmu tauhid, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak, kepada siapapun, supaya menjadi orang yang imannya kuat dan sempurna. Kemudian berikutnya pelajarilah ilmu fikih supaya teteh tahu tentang bagaimana sholat yang baik, bagaimana teteh nanti bersuci yang benar menurut agama, terus bagaimana juga teteh baca Al-Qur'annya pas sehat misalnya. Dan kemudian ada yang disebut lagi ilmu akhlak, bagaimana menata hati, memperbaiki hati, dan juga menghilangkan rasa toma, berharap kepada makhluk, kepada manusia. Nah, ilmu-ilmu itulah justru yang sesungguhnya diwajibkan oleh agama. Dan apa bangga walaupun tapi apa bukan berarti melarang anak-anak apa menjadi sarjana, tentu tidak gitu ya. Tetapi justru yang paling penting hari ini bahwa teteh dan adik-adik semua adanya, dan adik-adik teteh saya ya, apa bangga lamun tema anak-anak apa justru memilih jalan yang tidak dipilih oleh kebanyakan orang, yaitu bercita-cita menjadi orang-orang yang hebat dalam memakmurkan masjid-masjid dimanapun berada gitu. Jadi tinggal di mana wae di situ melihat masjid, kok kumaha masjid teh kieu euy pengurusanana. Nah di situ teteh dan adik-adik teteh semua harus menjadi inisiator bagaimana caranya memakmurkan masjid, sehingga masjid ini menjadi kelihatan banget bahwa masjid ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan itu luar biasa,